Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, bersama dengan Bung Kameramen dan Bung Alfian. Bung Kameramen, kita kok acaranya dibacain berita terus sih, bacain yang lain kek? Ini yang perlu diupdate Bung Alfian kepada masyarakat. Nah, Bung Alfian, ini ada yang menarik dirilis oleh beberapa media, Bung Alfian. Responnya Sri Mulyani, Bung Alfian. Jadi, utang Indonesia tembus 7.879 triliun. Kemudian Sri Mulyani merespon, tenang, kas pemerintah masih banyak. Bagaimana respon awal Bung Alfian merespon ini? Mendengar judul ini karena ada netizen yang berkata kalau kasnya banyak ngapain utang? Mohon maaf Bung Kameramen, itu berita kapan nih? 8 Mei 2023. Wah, masih 2 hari yang lalu Bung Alfian. Keterlaluan. Saya pikir kalau itu gitu, saya mohon kepada yang bersangkutan, Anda istighfar lah gitu ya. Negara kita ini sudah babak belur, sudah bangkrut. Bahkan orang berani menyebut negara kita itu negara gagal. Anda masih bilang begitu juga. Jadi buat pemirsa, jangan mau dibohongi oleh pejabat yang tidak pakai akal sehat. Saya pikir ini udah keterlaluan, pembodohan, pembohongan yang membuat saya merasa ya sebagai orang yang juga pernah punya masa tugas di kampus yang lama, ini sangat keterlaluan. Itu respon awal saya. Iya, Bung Alfian, memang gimana ya Bung Alfian? Kenapa menurut Bung Alfian ya, kenapa pejabat kita itu memikirkan nggak apa-apa lah, gue utang dulu, gue yakin bisa bayar nanti. Padahal Bung Alfian, bisa jadi kan kondisi ekonomi kita itu sangat tidak stabil Bung Alfian. Tapi kok kenapa dia pede untuk hutang terus? Kalau kata Mardigu, apa karena mereka yakin yang bayar bukan mereka? Gimana Bung Alfian? Ya, rasanya Bung Kameramen sudah membuat pertanyaan dan sudah mendapat jawaban dari salah satu tokoh yang punya kemampuan analisa intelijen ekonomi. Tapi dari saya, ini mungkin jadi peringatan seluruh kita secara nasional. Mari kita katakan cukuplah sampai di sini. Seluruh menteri, seluruh anggota legislatif, seluruh partai-partai yang pengkhianat rakyat, kita akan minta segera dipersiapkan kepada seluruh kaum muslimin, partai-partai Islam, ayo berkonsolidasi, lakukan edukasi, caleg-caleg yang berkarakter Islam. Saya Alfian Tanjung akan mendukung Anda di seluruh Indonesia, juga partai-partai Islam yang ada 4 yang ikut, ada 6 yang ada. Ayo berkeras, ayo bekerja, dan itu mungkin pendapat terhadap persoalan keyakinan yang menurut saya keyakinan untuk bikin tambah susah rakyat, mungkin begitu Bung Kameramen. Iya Bung Alfian, tapi ada yang lebih parah lagi ketika di hari yang sama Sri Mulyani juga membeberkan Bung Alfian, ini dirilis oleh TV One. Sri Mulyani beberkan utang negara meningkat 17,39 triliun dalam 1 bulan. Wah. 17,39 triliun dalam 1 bulan. Nah, berarti kan yang sempat beberapa ahli ekonomi sampaikan Bung Alfian bahwa belum lagi shadow hutang Bung Alfian, kemudian belum lagi hutang-hutang BUMN. Ini gimana nih Bung? Ya, yang jelas gini Bung Kameramen, utang itu ada 3 pintu besar yang membuat kita tambah berat. Iya. Utang utama pemerintah, yang kedua utang BUMN. Iya. Nah, yang ketiga utang swasta. Nah, ditopang oleh undang-undang yang ada itu menurut saya sangat menunjukkan bahwa memang tidak ada sayang-sayangnya sama rakyat. Innalillahi. Kenapa? Karena ternyata undang-undang yang dibuat untuk urusan yang 3 pintu itu, baik yang BUMN maupun yang swasta, ada klausul apabila mereka tidak bisa membayarnya, maka menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya. Nah, itu mungkin yang harus diperhatikan. Tapi saya ingin katakan, ini menjadi kode untuk kita semua. Bahwa Amerika sendiri ternyata, Amerika Serikat pemirsa, itu utangnya per tahun ini saja 461 ribu triliun. Innalillahi. Ya, itu baru jadi perhatian. Jadi memang sistem yang digunakan dengan formula sekuler ini, tanda kutip dengan demokrasi liberal ini akan tetap membuahkan high cost politik
yang tentunya bersamaan dengan urusan-urusan korupsi, urusan-urusan gratifikasi dan segala macam. Jadi sekali lagi kita umat Islam, mari kita berpolitik dengan falsafah tauhid dan jadikan politik yang akan kita tempuh untuk memenangkan, yang akan membela dan menegakkan kebenaran. Ya, Bung Alfian, betul yang Bung Alfian sampaikan, itu dirilis dari financedetik.com 2021. Amerika ternyata punya hutang 400.000 triliun. Wah, 400.000 triliun itu banyak amat. Nah, Bung Alfian, banyak tokoh-tokoh atau tokoh agama atau ulama yang menyampaikan tidak akan berkah suatu negara kalau dibangun atau membangun masyarakat dengan uang yang haram, Bung Alfian. Riba itu kan haram, Bung Alfian. Yeah. Nah, tapi satu sisi, kapan gitu kita punya presiden yang benar-benar nanti 0% menggunakan riba? Ini gimana, Bung Alfian? Orang Pak Anies aja di Jakarta mengeliminir uang bir aja, itu benar-benar dibully, dimaki-maki. Gimana, Bung Alfian? Kemampuan untuk membuat sesuatu sistem hukum itu ideal menurut yang maha kuasa, yang maha benar, ada dua syaratnya. Yeah. Pemimpinnya berkecenderungan pada itu, dan masyarakatnya juga teredukasi untuk taat dengan pedoman itu. Karena itu penting, karena kalau menurut pengamatan saya secara kemasyarakatan, kita menolak yang begini dan begitu yang negatif, tetapi kita juga jadi pelaku. Betul. Kira-kira soal bank gitu. Coba jujur saja, dibuka rekening bank. Buka di mana? Buka yang maunya 0% atau buka yang maunya bunganya besar. Nah, itu kan juga jadi catatan sendiri, Bung Kameramen. Jadi kata kuncinya, kapan akan bisa waktunya, kita perlu merancang dan kita perlu memulai. Yeah. Jadi yang masyarakat juga semakin bertaat-taat kepada Allah dan Rasul dan pedoman-pedoman sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang pemimpin juga harus membuat hukum positif sehingga orang menjadi tidak bisa bersemau gue kalau dia nggak bayar zakat, misalnya nggak bayar hal-hal yang dituntunkan oleh agama. Ada dasar hukum yang bisa menuntut mereka begini dan nggak boleh begini, begitu, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, gini, Bung Alfian, saya pernah iseng lah ya mampir ke Instagramnya Sri Mulyani, Bung Alfian, bacain komentar-komentarnya. Nah, orang-orang ini yang ngefans sama Sri Mulyani, nggak tahu ya mereka tuh buzzer atau fans beneran. Jadi mereka bilang, siapapun presidennya, bagusnya Menteri Keuangannya adalah Sri Mulyani. Wah. Padahal ya lu udah makin error. Nah, Bung Alfian, ini untuk closing ini gimana, Bung Alfian, menghadapi orang-orang yang menganggap seolah-olah Sri Mulyani itu pinter banget, nggak pernah salah gitu, Bung Alfian? Silakan. Sri Mulyani itu adalah sosok yang memang mendapatkan tugas. Itu sudah dinyatakan dengan tegas oleh Bang Edi Mulyadi, dengan tegas oleh Pak Rizal Ramli. Dan kalau kita mau rujuk dengan referensi-referensi yang bertebaran, memang sosok orang seperti ini di tiap negara tuh ada. Karena memang apakah kelompok kapitalis, apakah kelompok komunis, dia sangat menginginkan adanya kelanggengan yang namanya ketidakberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat itu dibangun kondisinya menjadi tidak berdaya, harus nurut, serba nurut, dan dia seolah-olah tidak punya alternatif untuk mengalahkan itu, dan itu semua adalah bohong. Bisa dikalahkan. Kata jawabannya adalah mau atau tidak. Nah, itu mungkin jawaban dari saya. Nah, pemirsa, kita selesaikan yang bab ini. Kita jumpa di Bacain Berita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.